Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok A10 dan kawan-kawan saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai salah satu algoritma K-clustering yaitu K-medoids. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan teman-teman dari A10. Ada Intan Purnama Putri Daya dengan NIM akhir 3003, ada Muhammad Fawaz Aidin dengan NIM akhir 3009, ada saya sendiri dengan NIM akhir 3051, ada Bian Anderson Napitupulu dengan NIM akhir 3044, dan Bramudia Melvan Ibrahim dengan NIM akhir 3097. Mungkin langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu konsep dari Kamidoids. Perkenalkan, nama saya Bramudia Melvan Ibrahim. NIM 23240103097. Di sini saya akan mempresentasikan bagian saya, yaitu konsep algoritma K-medoids. Pertama itu latar belakang dan prinsip dasar. K-medoids dikembangkan sebagai alternatif dari K-min untuk mutasi sensitivitas terhadap outlier. Algoritma ini pertama kali diperkenalkan oleh Kaufman dan Ross pada tahun 1987 sebagai bagian dari algoritma PAM, Patterning Around Medoids. Prinsip dasarnya adalah menggunakan objek aktual dari dataset sebagai representasi pusat cluster medoid. Bukan menggunakan nilai rata-rata yang mungkin tidak ada dalam dataset asli. Medoid adalah objek yang ada dalam cluster yang memiliki jarak rata-rata atau jarak total minimum ke semua objek lain dalam cluster tersebut. Selanjutnya cara kerja K-medoid secara detail. Yang pertama, inisialisasi medoid. Ini untuk memilih K objek dari dataset secara acak sebagai medoid awal. Lalu alternatif pilih ke objek dengan cara yang lebih strategis, misalnya objek yang paling terpusat. Yang kedua, pembentukan cluster. Yang pertama, hitung jarak setiap objek non-medoid ke semua medoid. Kedua, tetapkan setiap objek ke cluster medoid terdekat dengan jarak minimum. Yang ketiga, proses optimasi. Untuk setiap medoid M dan setiap objek non-medoid O, hitung total biaya S dengan konfigurasi medoid saat ini, tukar posisi M dengan O secara hipotesis, tetapkan ulang semua objek ke medoid terdekat, hitung total biaya baru S2 setelah penukaran. Jika S2 kurang dari S1, maka penukaran ini sebagai kandidat. Yang keempat, penukaran terbaik. Di antara semua penukaran kandidat, pilih yang memberikan pengurangan biaya terbesar. Jika tidak ada penukaran yang mengurangi biaya, algoritma berhenti. Jika ada, lakukan penukaran terbaik dan kembali ke langkah kedua. Yang kelima, fungsi biaya. Total biaya dihitung sebagai jumlah jarak dari setiap objek ke medoid terdekatnya. Rumus cos sigma D O M. Ini untuk semua objek O dalam cluster dengan medoid M. D O adalah fungsi jarak, biasanya Manhattan atau Euclidean. Selanjutnya, ukuran jarak yang digunakan. K-medoids dapat menggunakan berbagai ukuran jarak, termasuk jarak Euclidean, cocok untuk data numerik dalam ruang Euclidean. Yang kedua, jarak Manhattan, sering digunakan untuk data dalam ruang kota. Yang ketiga, jarak Minkowski, generalisasi dari Euclidean dan Manhattan. Yang keempat, jarak Cauchy-Cosine untuk mengukur kesamaan arah dua vektor. Yang kelima, jarak Jaccard untuk data biner atau set. Lalu yang selanjutnya, varian algoritma K-medoids. Yang pertama, PAM, Paralleling Around Medoids. Ini mengimplementasikan klasik mencari secara menyeluruh untuk penukaran terbaik. Lalu komputasi mahal untuk dataset besar. Yang kedua, Clara, Clustering Large Application. Ini mengambil multiple the sample dari dataset, menjalankan PAM pada setiap sampel, memilih hasil terbaik dari semua sampel.
Yang selanjutnya mengurangi kompleksitas menjadi O dengan S adalah branch sampel. Yang selanjutnya ketiga Clarence to string large application based on randomized search. Menggunakan pencarian acak untuk menemukan metode optimal, mempercepat proses optimasi dengan tidak memeriksa semua kemungkinan penukaran, menggunakan parameter num lokal, jumlah lokal minimal, dan mak neighbor jumlah tetangga. Yang keempat, fastPAM. Versi yang dioptimalkan dari PAM dengan efisien komputasi lebih baik menggunakan teknik heuristik untuk mengurangi jumlah kalkulasi jarak. Sekian dari saya, semoga warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya yaitu implementasi Chemedoids pada studi kasus atau penelitian. Nah, untuk analisa kebutuhan datanya, data yang digunakan pada penelitian ini adalah data kelulusan mahasiswa antara tahun 2014 sampai dengan 2018, yaitu sebanyak 724 record. Untuk atribut yang digunakan pada penelitian ini yaitu ada NIM, nama, program studi, asal sekolah, kota asal sekolah, nama sekolah, angkatan, periode wisuda, lama studi, dan IPK. Data yang digunakan ada pada tabel di bawah ini. Kemudian analisa tahapan data mining. Untuk data selection, atribut yang digunakan adalah NIM, kota asal, asal sekolah, masa studi, program studi, dan IPK. Untuk preprocessingnya, data yaitu memastikan tidak ada noisy data dan missing value agar data sudah layak untuk diolah nantinya. Kemudian untuk transformasi datanya, data yang berformat teks akan dilakukan proses inisialisasi dahulu ke dalam bentuk numerik. Jadi, untuk prosesnya itu dapat dilakukan dengan satu, untuk atribut kota asal itu dilakukan pembagian wilayah menjadi beberapa bagian. Untuk pertama, kota asal sekolah yaitu Padang dilakukan inisialisasi yaitu 1 untuk memudahkan. Kemudian frekuensinya itu sebanyak 92. Begitu juga untuk Solok dengan inisialisasi 2 dengan frekuensi sebanyak 68. Begitu seterusnya sampai dengan Aceh inisialnya yaitu 34 dan frekuensinya adalah 1. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, pada atribut program studi nantinya akan dilakukan perhitungan frekuensi berdasarkan jurusan mahasiswa. Di sini untuk setkannya itu sama dengan 2, di sini ada S1 Gizi dan S1 Ilmu Keperawatan. Dan setiap klasternya, di sini ada klaster 1 dan 2, itu memiliki frekuensi 362. Dan pada atribut asal sekolah nantinya akan dilakukan sebuah perhitungan frekuensi berdasarkan asal sekolah mahasiswa. Di sini terdapat set K-nya itu sama dengan 3. Di sini ada SMA, MAN, dan SMK. Untuk klasternya sendiri, di sini ada 3. Klaster pertama memiliki jumlah totalnya yaitu 432, 132, dan klaster 2, 164, dan klaster 3 itu 128. Dan untuk atribut masa studi nantinya akan dilakukan frekuensi berdasarkan masa studinya. Di sini terdapat K itu sama dengan 6. Untuk klasternya sendiri di sini ada klaster 1 frekuensinya 559, klaster 2 58, klaster 3 42, klaster 4 42, dan klaster 5 19, kemudian klaster 6 yaitu sebanyak 4. Di sini juga terdapat beberapa langkah-langkah algoritma Chemedoids, yaitu yang pertama di sini melakukan inisialisasi pusat klaster sebanyak K. Di sini kemudian menghitung setiap objek ke klaster terdekat menggunakan persamaan ukuran jarak Euclidean distance. Di sini karena datanya numerik maka menggunakan rumus jarak antara X dan Y itu akan sama dengan akar kuadrat dari jumlah seluruh selisih kuadrat dari masing-masing atribut X, Y, dan
YI itu dengan I-nya sama dengan I hingga N. Untuk langkah ketiga yaitu pilih secara acak pada objek sebagai poin yang bukan medoid. Dan keempat, hitung jarak objek pada masing-masing klaster dengan kandidat non-medoid. Yang kelima yaitu hitung total simpangan jika total distance baru itu lebih kecil daripada total distance lama, maka nantinya akan ditukar posisi medoid baru. Maka jadilah medoid yang baru. Dan untuk keenam, nantinya akan melakukan langkah-langkah pada nomor ketiga hingga kelima sehingga medoid tidak terjadi perubahan. Untuk penjelasan selanjutnya akan dilakukan oleh teman saya. Ya. Oke, baik. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi kodenya. Tapi sebelumnya saya akan menjelaskan tentang di sini dulu. Jadi yang pertama itu ada data selection. Jadi data yang digunakan adalah data mahasiswa lulusan tahun 2014 sampai 2018 dengan atribut seperti NIM, kota asal sekolah, asal sekolah, prodi dan masa studi dan IPK. Lalu kita lakukan pre-processing data, jadi dilakukan pembersihan data untuk memastikan tidak ada missing value dan data yang mengandung noise agar siap untuk diolah. Lalu selanjutnya kita lakukan transformasi data, jadi data yang bentuk teks dikonversi dalam format numerik agar dapat diproses oleh Kmidoids. Nah, buat implementasinya di sini yang pertama, uh, untuk proses clustering, jadi di sisi jurnal ini pakai pakai Python. Nah, buat pertama-tama kita mengimport library yang diperlukan. Jadi ada library pandas, nanti lalu kita juga import dataset SKLM-nya. Lalu kita um, membaca datasetnya. Jadi DF sama dengan PD Red Excel, Datafix, FS itu buat baca dataset dari file Excel-nya. Lalu DF head itu menampilkan beberapa baris awal dari datasetnya. Selanjutnya tentukan variabel yang akan di cluster. Jadi variabel yang digunakan dalam clustering adalah masa studi, kota asal, sekolah, prodi, dan IPK. Nah, data tersebut dikonversi ke dalam array numerik. Jadi mahasiswa X dan sama dengan df ilog dua jadi 27 itu milik kolom yang bakal di clustering. Lalu X array, NP array, mahasiswa X itu konversi array nampi untuk pemrosesan. Lalu sebelum itu juga ada membaca data yang tadi upload, dan menghapus kolom yang tidak dibutuhkan. Nah, di sini kita menghapus nama angkatan dan PW buat dihapus dari datanya. Selanjutnya kita menggunakan algoritma K-Medoids untuk mengelompokkan mahasiswa ke dalam 4 cluster. Jadi Medoids sama dengan K-Medoids dalam bentuk N cluster sama dengan 4, fit mahasiswa X itu ngejalanin clustering dari Medoidsnya. Lalu ya, lalu lanjutnya. Nah, itu dilapis. Itu ditampilkan hasil dari klasternya. Itu ada beberapa banyak array. Nah, setelah itu mahasiswa klaster Kemedoids ini buat nampilin klaster yang udah di didapat. Setelah itu lanjut.
Lanjut, menyimpan dan mengekspor data hasil cluster. Nah, buat hasil analisanya sendiri, itu jadi berdasarkan hasil clustering diperoleh 4 kelompok mahasiswa yang masing-masing memiliki pola asal sekolah, kota asal, masa studi, dan IPK yang berbeda. Nah, strategi promosi dapat dirancang lebih efisien dengan fokus ke wilayah asal mahasiswa yang memiliki tingkat keberhasilan tinggi. Jadi ada empat klaster. Klaster satu itu mayoritas berasal dari Kerinci, studi 4 tahun, rata-rata IPK 3,30. Klaster 2 mayoritas dari Padang, Solok, Tinggi, Pasaman, Petir, ya, dan 50 kota. Jadi, dan dengan asal sekolah SMA, dari satu gizi, masa studi 4 tahun, dan rata-rata IPK 3,31. Nah, klaster 2, jadi dari 162 mahasiswa yang asal sekolahnya Padang, Bukit Tinggi, bla bla bla, 50 kota lainnya. S1 ilmu kelautan, masih studi 4 tahun, kemudian IPK-nya 3,32. Lalu kelas 3 mayoritasnya dari Padang, Solo, Bukit Tinggi, Pasaman, Padang Pariaman, jadi dari 220 mahasiswa. Prodi S1 ilmu kelautan, masa studi 4 tahun, dan IPK-nya 3,30. Baik, selanjutnya ada contoh implementasi kode, tapi di sini kami menggunakan contoh dataset lain. Nah, di sini untuk sumber datasetnya dari Kaggle, yaitu data mahasiswa. Nah, yang pertama, di sini melakukan import library yang digunakan, mulai dari Pandas, kemudian NumPy, dan Sklearn untuk menggunakan algoritma Kamedoids yang sudah tersedia, dan label encoder untuk menggunakan kolom-kolom yang belum numerik, untuk di-encoder menjadi numerik. Nah, yang pertama, memanggil atau memanggil file CSV yang akan digunakan, yaitu data mahasiswa, kemudian di melihat isinya. Di sini ada beberapa kolom, yaitu ada 26 kolom, tapi di sini yang kami gunakan hanya beberapa, tidak semuanya. Dan jumlah datanya sini ada 3.000 lebih, tapi yang kami gunakan untuk contoh implementasi saat ini ada sekitar 100. Selanjutnya, di sini ada penghapusan kolom yang tidak digunakan, yaitu mulai dari jenis kelamin, sekolah, provinsi, pilihan 1, pilihan 2, hingga kabupaten. Dan kemudian di sini juga kami menghapus baris-baris yang tidak digunakan, yaitu 3.487 baris. Jadi kami hanya menggunakan baris pertama hingga baris ke-100. Dan di sini ada contoh 5 data yang kami gunakan. Jadi ada nomor pendaftaran, ada bidik misi, ranking sekolah, nilai mapel ujian nasional, dan lulus pilihan. Nah, selanjutnya kita melakukan encoder, yaitu di sini dapat diketahui pada kolom bidik misi, kemudian lulus pilihan ini tidak berupa numerik, sehingga apabila kita hendak melakukan clustering, itu tidak bisa, karena masih dalam berupa string. Jadi, di encoder menggunakan label encoder. Nah, sebagai berikut, dan ketika dihasilkan seperti ini. Jadi, bidik misi ini ada 2 nilai, yaitu 1 dan 0, kemudian ranking sekolah, kemudian ada nilai mapel UN yang memang sudah numerik, dan lulus pilihan antara 0, 1, atau 2. 0 di sini yang berarti tidak lulus, dan 1 untuk lulus pada pilihan pertama, dan 2 untuk lulus pada pilihan yang kedua. Nah, selanjutnya, di sini mengcluster menggunakan Kamedoids yang disimpan pada variabel cluster, dan jumlah clusternya itu kita definisikan atau kita tulis 4. Dan kita tulis 4 dan fit df menggunakan dataset tadi. Kemudian cluster labels untuk melihat hasil dari clusternya. Di sini bisa dilihat ada 3, ada 2, ada 1, ada 0. Karena di sini kita menggunakan 4 jumlah cluster. Nah, selanjutnya hasil cluster tadi
kita tambahkan pada dataset, pada kolom cluster. Dan jika kita printkan, di sini ada 100 data dengan yang sudah memiliki masing-masing klasternya, entah 3, 1, 0, atau 2. Dan di sini untuk mempermudah analisis hasil klasternya, kami menggunakan group by cluster antara min, dan max pada masing-masing kolom. Misal di nomor pendaftaran, bidik misi, ranking sekolah, nilai mapel ujian nasional, dan lulus pilihan. Nah, dari sini kita akan lebih mudah untuk menganalisis setiap klasternya. Dan berikut hasil analisis kami. Nah, untuk klaster ke-0, siswa berstatus bidik misi dengan ranking sekolah yang rendah, yaitu pada rata-rata 126, dan nilai mapel ujian nasional juga rendah, yaitu 59,75. Dan sebagian besar berhasil lulus pada entah pilihan 1 atau 2, yaitu karena rata-ratanya ada 0,57, namun di sini dari hasil analisis ini sepertinya pada kelas 0 anak-anaknya membutuhkan dukungan akademik yang lebih lanjut. Kemudian pada klaster yang pertama, siswa bidik misi dengan ranking sekolah sedikit lebih baik, yaitu pada rata-rata 119, tetapi nilai mapel ujiannya cukup rendah dan lulus pada pilihan yang sangat rendah atau tidak ada yang lulus pada klaster ini, sehingga dengan pembinaan akademik dan evaluasi sistem penerimaan. Kemudian untuk klaster yang kedua, siswa bidik misi dengan ranking sekolah lebih baik. Nah, rata-ratanya 96. Nilai mapel ujiannya juga lebih tinggi pada nilai 96,89 dan akan tetapi memiliki tingkat kelulusan yang rendah karena di sini ada rata-rata 0,22 yang artinya mereka membutuhkan bimbingan dalam pemilihan prodi. Nah, selanjutnya pada klaster yang terakhir atau klaster 3, siswa bidik misi dengan ranking sekolah rata-rata 128,30 di mana itu cukup rendah dan nilai mapel ujiannya 46,38, tapi memiliki tingkat kelulusan yang lebih tinggi daripada klaster yang kedua, yaitu 0,24, namun masih membutuhkan dukungan akademik dan bantuan dalam memilih prodi yang tepat. Mungkin sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.